Karakter bahasa Arab kali ini adalah tentang jenis kelamin kata. Nah, bagaimana kita tahu kalau kata-kata ini itu cewek atau cowok? Yallah, lanjut. Jenis kelamin kata. Tapi di video kali ini kita nggak pakai istilah jenis kelamin ya. Kita pakai istilah gender saja ya. Yups. Umumnya, kita ngomong umumnya saja ya, ini biar gampang. Kosakata di bahasa Arab itu nggak netral, maksudnya dia punya jenis kelamin, afwan, gender. Maksudnya lagi, kata khususnya isim atau kata benda di bahasa Arab itu bisa dikelompokkan dalam gender laki-laki atau gender perempuan. Jadi tidak ada yang setengah mateng. Coba lihat kosakata ini. Ahmad, Fatimah, buku, pena, mobil, pohon. Nah, bagaimana kita tahu kalau kata-kata ini itu cewek atau cowok? Mari kita lihat bentuknya atau makna dan artinya. Kata itu kan pasti punya bentuk kalau diucapkan atau ditulis, ya kan? Dan pasti juga punya arti. Kalau nggak punya arti, ya itu bukan kata. Nah, sebuah kata masuk dalam kategori gender cowok atau yang disebut dengan muzakkar dalam istilah Arab. Itu ciri-cirinya yang pertama, jika kata itu menunjukkan nama orang laki-laki. Ini kalau orang ya. Kalau menunjukkan nama perempuan, ya berarti masuk gender cewek atau disebut dengan muannas. Saya kasih contoh biar tambah paham. Misalnya, kata yang masuk muzakkar karena memang nama laki-laki ada Ahmad, Khalid, Ali. Terus nama seperti Fatimah, Aisyah, Salma, Karina itu masuk muannas karena nama perempuan. Jelas ya? Terus kalau selain orang seperti benda, hewan, sifat, tempat, waktu atau lainnya, jika kata itu tidak ada akhiran huruf ta marbutoh, ya ingat ta marbutoh, umumnya masuk gender cowok atau muzakkar. Nah, kalau ada akhiran huruf ta marbutohnya, itu berarti cewek atau muannas. Misalnya kata kitab, artinya buku, qalam, artinya pena, masjid, ya masjid artinya, kemudian kabir, artinya besar. Kata-kata ini masuk kategori gender laki-laki atau muzakkar karena nggak ada tak marbutohnya di akhirnya. Nah, kalau kata yang masuk kategori cewek itu kayak kata sayyarah, mobil, syajarah, pohon, ghurfah, kamar atau ruang, dan saghirah, kecil. Ya, paham ya? Paham kan? Paham tak? Paham ya? Oke, sip. Lanjut. Nah, kalau paham, coba kata Tolha dan Hamzah. Ini gendernya apa? Ayo. Yap, betul. Laki-laki atau muzakkar. Ya, karena memang itu nama orang laki-laki. Ya. Meskipun ada tak marbutohnya, tapi kan menunjukkan nama laki-laki. Nah, kalau kata seperti Zainab, Hindun, apa coba gendernya? Yap, perempuan atau muannas. Wong menunjukkan nama perempuan kok. Nah, kalau nama Huda, Maisarah, apa ayo gendernya? Pasti kalian jawabnya Huda itu cowok, Maisarah itu cewek. Iya kan? Jadi begini ya syabab, sekilas info ya. Bahasa itu nggak bisa dilepaskan dari konteksnya, maksudnya kondisi atau tempat di mana ia diucapkan. Memang nggak salah sih kalau Huda di Indonesia itu dikategorikan dalam nama cowok, dan Maisarah itu kalau di Indonesia, konteks Indonesia ya, dikelompokkan dalam nama cewek. Tapi kalau konteksnya di Arab, nama kayak Huda, Nuha, Duha itu dipakai untuk nama cewek. Kalau Maisarah, ya, sebagaimana kita baca di buku Sirah Nabawiyah, orang kepercayaannya Sayyidah Khadijah yang mendampingi Rasulullah saat berdagang, itu namanya siapa ya? Maisarah kan? Dan itu cowok. Nah, di sini pentingnya kita tahu konteks
Ini terkait nama orang ya. Coba kalau bukan nama orang, kata baitun atau rumah ya, itu laki-laki apa perempuan? Yap, laki-laki. Atau muzakkar, itu kan kata benda ya, yang huruf akhirnya bukan berupa tak marbutoh ya. Itu kata baitun, itu taknya tak biasa, bukan tak marbutoh. Lagi kata sayyaratun, sayyarah, mobil, ini muzakkar atau muannas? Yaps, muannas ya, perempuan. Kenapa? Karena ada tak marbutohnya. Lagi kata ustaz, guru. Nah, ini guru, Pak Guru atau Bu Guru? Ustaz. Iya betul, Pak Guru. Kenapa? Karena tidak ada tak marbutohnya. Jadi ini artinya Pak Guru. Kalau maunya Bu Guru, ya tinggal menambahi tak marbutoh. Jadinya ustazah. Paham ya? Nah, kalau paham, sekarang kita latihan seperti biasa. Coba tentukan kata yang bergaris bawah ini. Apa gender atau jenis kelaminnya? Aduh, kelamin lagi. Jenis gendernya. Yadhhab Imran ilal masjid li salati dhuhr thumma yadkhul al-fasl lid-dirasah ma'al ustadzah Aminah min as-sa'ah al-wahidah ila as-sa'ah al-thalithah masa'an wa ba'da dhalik yazuru maktabal jami'ah liqira'atil kitab. Nah, ini tentukan kata yang bergaris bawah. Nah, kata yang bergaris bawah yang pertama, Imran. Artinya ya Imran, nama orang itu. Apakah itu A, dia muzakkar atau laki-laki, ataukah B, muannas atau perempuan? Yang kedua, kata salat, artinya salat ya. Itu muzakkar ataukah muannas? Silakan pilih. Kata yang ketiga, al-fasl, artinya kelas. Itu muzakkar atau muannas? Lanjut kata keempat, as-sa'ah, artinya jam. Itu muzakkar apa muannas? Masih ingat ya? Lanjut. Nomor 5, maktabah, artinya perpustakaan. Muzakkar atau muannas? Yang terakhir, nomor 6, al-kitab, artinya buku. Itu muzakkar atau muannas. Nah, sambil menunggu kalian mengerjakan, saya terjemahkan sedikit ya untuk menambah kosakata lainnya. Yadhhabu Imran. Imran pergi ilal masjid, ke masjid, li salati dhuhr, untuk salat zuhur. Thumma, kemudian yadkhulu, dia masuk, al-fasla, kelas, lid-dirasah, untuk belajar, ma'al ustadzah Aminah, bersama ustadzah Aminah, minas sa'atil wahidah, dari pukul 1 ila sa'ah ats-tsalitsah, sampai pukul 3 masaan, sore. Wa ba'da dzalik, setelah itu, yazuru, dia mengunjungi, maktabal jami'ah, perpustakaan kampus, liqira'atil kitab, untuk membaca buku. Nah, kaifa syabab? Gampang kan? Ala kulli hal, syukran sudah menonton video kali ini. Nantikan video lainnya di Dars Arabi, belajar bahasa Arab sambil santai. Ilal liqa.